Di atas gunung, 7 bulan yang lalu. Apa yang sedang kau lakukan? Mengapa panas sekali? Mungkinkah ini demam? Tolong aku. Menolong orang adalah tugas seorang dokter. Anggap saja seperti digigit anjing. Jangan pernah bertemu lagi. Lima tahun kemudian. Wan Xiaopao putra Wan Jike. Xiaopao, ibu sedang memberikan konsultasi medis gratis di sini. Setelah selesai, ibu akan membelikanmu bakpao daging yang besar untuk dimakan. Baik, Ibu jangan khawatir. Xiaopao mengerti. semoga Buddha memberkati kita. Kuil Xianggu. Klan Beta hanya hasilkan satu pewaris selama 18 generasi. Permaisuri. Jingyu telah bertahta selama 5 tahun. Segera buat dia memberikan permaisuri ini. Seorang cicit. Ibunda. Tabib Dewa telah menyatakan bahwa aku mandul. Berdoa kepada Dewa dan memuja Buddha. Akan lebih baik jika mengadopsi salah satu dari klan kekaisaran. Bagaimana mungkin garis keturunan kekaisaran bisa tercampur? Hamba mendengar bahwa kuil Xianggu sangat efektif untuk berdoa memohon anak. Mungkin Buddha akan menganugerahi permaisuri ini, seorang cicit. Nenek maafkan Xiaopao. Buddha telah menampakkan diri. Wajah kecil ini terlihat persis seperti Jingyu saat dia masih kecil. Ibunda waspadalah terhadap pembunuh. Kapan kau pernah melihat seorang pembunuh berusia 3 tahun? Nenek Xiaopao bukan anak berusia 3 tahun. Aku sudah berusia 5 tahun. Ini adalah garis keturunan langsung dari keluarga Xiao. Mungkinkah itu wanita dari 6 tahun lalu? Apakah kau benar-benar putraku? Ibu bilang aku tidak punya ayah. Anda salah mengira aku sebagai orang lain. Cicit Beta. Ibunda. Keluarga kekaisaran memiliki pewaris. Mengapa kau tidak segera cari cicit Beta dan bawa kembali ke Beta? Beta ingin menetapkannya sebagai mahkota. Qianqi, sampaikan titahku. Qianqi. Dengan segala cara, temukan mahkota. Ya. Bakpao. Di jalanan. Bakpao besar yang panas dan mengepul. 2 keping tembaga per buah. Ibu Xiaopao tidak lapar. Minum air juga bisa membuatku kenyang. Xiaopao. Ini semua salah ibu karena tidak berguna. Tidak mampu memberimu makan bakpao daging yang besar. Pengumuman resmi. Permaisuri telah mengeluarkan dekret, merekrut pejabat wanita untuk masuk ke istana dan merawat mahkota. 10 tael perak per bulan. Aku punya ide. Istana Timur. Nona Cho. Sebagai putri bangsawan dari kanselir, mengapa Anda masuk istana jati pejabat wanita? Wanita muda ini berbeda dari kalian semua. Aku masuk ke istana untuk menjadi permaisuri. Kaisar belum membuka harem kekaisaran selama 10 tahun. Bahkan jika seorang permaisuri ditetapkan. Kandidat pertama, hamba khawatir tetap jati ibu kandung, mahkota bukan. Wanita yang merayu kakak Jingyu itu, cepat atau lambat akan kubuat hidupnya lebih buruk dari kematian. Untungnya aku memiliki keterampilan medis. Itulah sebabnya aku diangkat jadi pejabat wanita ini. 10 tel perak per bulan ini sudah cukup bagi aku dan Xiaopao untuk makan bakpao daging besar setiap kali makan. Wan Qi, kau sebenarnya masih berani muncul di hadapanku. Su Baoxian, sekarang setelah kau dan aku sama-sama menjadi pejabat wanita, mengapa kita tidak mengesampingkan dendam masa lalu kita dan melayani sebagai pejabat bersama dengan baik? Jika tidak, itu tidak akan baik bagi kita berdua.
Kau berani mengancamku? Orang ini. Bukankah pernah kulihat dia di suatu tempat sebelumnya? Aroma di tubuhnya penuh kasih. Hamba menghadap kaisar. Hamba memberikan hormat kepada kaisar. Memberi hormat kepada kaisar. Bangkitlah kalian semua. Apa yang baru saja? Kaisar, hamba ingin melaporkan. Wanita ini memiliki anak di rumah. Dia tentu tidak bisa mengabdikan diri sepenuhnya untuk merawat mahkota. Menurut pendapat hamba dia harus diusir dari istana. Tidak akan pernah masuk istana lagi untuk selamanya. Kau punya anak. Kaisar, hamba memang memiliki satu anak. Namun dia sudah berusia 5 tahun. Dia bisa menjaga dirinya sendiri. Terlebih lagi hamba memiliki keterampilan medis dan memiliki pengalaman merawat anak-anak. Hamba pasti bisa merawat mahkota dengan baik. Putramu, apakah dia layak dibandingkan dengan mahkota? Mahkota masih muda. Aku butuh orang berpengalaman, jaga dia. Mulai hari ini, kau akan menjadi kepala pejabat wanita di Istana Timur. Ibu kandung mahkota juga seorang tabib. Mungkin kau bisa bergaul baik dengannya. Terima kasih Kaisar. Kalian semua boleh mundur. Ya, ya. Wan Kiki kau tetap di sini. Meskipun Su Paulshen sulit untuk diajak bergaul, Kaisar membedakan yang benar dari yang salah. Selama hamba merawat mahkota dengan baik, dia mungkin tidak akan mempersulit hamba. Kaisar silakan minum tehnya. Hamba tidak melakukannya dengan sengaja. Hamba mohon Kaisar mengampuni hamba. Pejabat wanita Wan, tahukah kau, mengapa aku menahanmu di sini sendirian? Hamba tidak tahu. Hamba mohon Kaisar memberikan pencerahan. Dalam beberapa hari, mahkota akan kembali ke istana. Namun hamba belum pernah berinteraksi dengan anak kecil. Aku ingin bertanya padamu, bagaimana biasanya kau berinteraksi dengan anak-anak? Dekat dengan merah jadi marah. Dekat dengan tinta akan menjadi hitam. Sebagai orang tua, seseorang harus memberikan teladan agar mahkota tidak tersesat. Namun mahkota memiliki bakat yang luar biasa. Beraninya hamba memberikan pendapat. Pemikiranmu sejalan dengan pemikiranku. Taman Kekaisaran. Bunga ini sudah layu. Mohon ampun Paduka. Kaisar, apakah Anda tidak beristirahat lagi? Kembali ke istana. Istana Kemurnian Surgawi. Sungguh sulit untuk diterima. Ampun Kaisar. Pejabat wanita Wan telah mengambil cuti selama beberapa hari. Apakah dia menyebutkan kapan dia akan kembali ke istana? Tidak. The film was translated and narrated Kaisar. by M Media. Apakah Anda perlu memanggil tabib dewa? Tidak perlu. Benar sekali. Tabib dewa tentu tidak bisa menyembuhkan ini. Penyakit rindu. Omong kosong apa yang kau bicarakan. Hamba hanya mengkhawatirkan pejabat wanita Wan. Jangan sampai dia lalai akan tugasnya. Hamba mendengar bahwa Kaisar akhir-akhir ini terlalu banyak khawatir. Ini adalah teh yang terbuat dari bunga teratai salju dan bunga honeysuckle. Bersama dengan berbagai bunga lainnya, teh bunga ini dibuat. Setelah Kaisar meminumnya, pasti akan meredakan stres Kaisar. Pejabat wanita Wan akhirnya ingat untuk kembali ke istana. Hamba tahu kesalahan hamba. Itulah sebabnya hamba secara khusus datang untuk memeriksa denyut nadi Kaisar demi kesehatan.
Wan Kiki, saat kau kembali, kau memberiku kejutan besar. Kaisar hamba tidak melakukannya dengan sengaja. Bagaimana bisa ada darah? Tidak ada yang serius, hanya cedera ringan. Cedera ringan apa? Pada saat itu, Kaisar dengan paksa menabrak kunci pintu yang terbuat dari besi meteor. Begitulah cara beliau mendapatkan cedera ini. Beliau belum pulih selama beberapa hari berturut-turut. Hamba ingat bahwa pejabat wanita Wan juga seorang tabib. Mengapa Anda tidak memeriksa Kaisar? Tidak, sama sekali tidak. Hamba hanyalah seorang tabib rakyat biasa. Kaisar, lebih baik memanggil tabib dewa untuk memeriksa Kaisar. Hamba ingat. Pejabat wanita Wan berkata dia ingin membalas budi hamba. Mengapa? Masalah sekecil ini. Kau tidak mau membantu. Cedera ini. Jika hamba menahannya ini, akan berlalu. Apakah sakit? Ibu akan meniupnya untukmu. Kaisar. Pakaian Kaisar menutupi lukanya. Bagaimana jika Kaisar melepasnya sendiri? Hamba adalah pasiennya. Bagaimana mungkin hamba melepasnya sendiri? Hamba harus merepotkan tabib Wan untuk melakukannya secara pribadi. Tabib Wan, mengapa kau masih malu-malu? Mungkinkah sebelumnya kau belum pernah melihat tubuh pria? Siapa bilang hamba belum pernah melihatnya? Meskipun hanya ada satu. Orang itu pastilah suamimu, bukan? Dia hanyalah orang asing. Ini adalah Kaisar, hamba memiliki berita mendesak untuk dilaporkan. Masuk. Melapor kepada Kaisar. Permaisuri sangat cemas ingin melihat mahkota, sehingga beliau menyembunyikan identitasnya dan meninggalkan istana. Hal seperti itu terjadi. Bantu aku mengganti pakaianku. Sampaikan dekrit lisan beta. Kirimkan pengawal rahasia untuk mencari keberadaan permaisuri di seluruh kota. Begitu dia ditemukan, segera kawal dia kembali ke istana dengan selamat. Hamba mematuhi dekrit tersebut. hamba pasti salah lihat. Pria 6 tahun lalu itu terluka parah, muncul di padang gurun yang sunyi. Bagaimana mungkin dia adalah kaisar yang dimanja dan diistimewakan? Di jalanan, Hamba sudah terlalu lama tidak meninggalkan The film istana. was translated Hamba benar-benar and tersesat. narrated by M Media. Kalah lagi. Itu adalah uang yang kudapatkan dari menjual putriku. Begitu aku mendapatkan uang, aku akan bermain satu putaran lagi. Aku pasti bisa memenangkan kembali modalmu. Wanita tua ini mengenakan emas dan perak. Kamu bisa tahu dia kaya hanya dengan melihatnya. Serahkan uangnya. Lancang. Aku adalah permaisuri. Beraninya kau menunjukkan sikap tidak hormat padaku. Permaisuri. Permaisuri saat ini berada di istana, menjalani kehidupan yang mewah. Kamu tidak pantas menjadi permaisuri. Serahkan. Ini benar-benar keterlaluan. Tepat di kaki kota kekaisaran. Kau berani merampok orang. Kau. Apakah kau tidak menghormati hukum kekaisaran? Kamu tidak mau memberikannya. Bergeraklah. Biar hamba beritahu. Hamba sudah laporkan ini ke pihak berwenang. Pergi dari sini segera. Untungnya, itu hanya jantung berdebar karena ketakutan. Ini adalah pil pelindung jantung. Setelah meminumnya, kau akan baik-baik saja. Ayo, hamba akan membantumu berdiri. Pelan-pelan. Anak yang baik. Kau telah menyelamatkanku.
Kepingan perak ini adalah tanda terima kasihku untukmu. Hamba tidak bisa menerima ini. Hamba adalah seorang tabib, menyembuhkan sakit dan selamatkan orang tugas hamba. Selain itu, saat kau bepergian keluar di masa depan, ingatlah untuk tidak pernah memamerkan kekayaanmu. Seseorang harus selalu waspada terhadap orang lain. Kau baru bilang sudah laporkan ke pihak berwenang. Yamen sudah tutup. Bagaimana kau melaporkannya? Hamba, itu hanya untuk menipu mereka. Mereka adalah dua pria bertubuh besar. Bagaimana mungkin kita bisa mengalahkan mereka? Gadis ini sangat berani dan cerdik, serta polos dan baik hati. Jika bukan karena ibu kandung mahkota ada di sini, dia akan sangat cocok untuk Jin Yu si pendiam itu. Ngomong-ngomong, di mana rumahmu? Hamba akan mengantarmu pulang. Jangan dibahas. Anakku itu memang berandal. Dia mengabaikanku sepenuhnya. Dan dia bahkan kehilangan cucu tertuaku. Membuatku terpisah dari darah dagingku sendiri. Kalau begitu dia benar-benar tidak berguna. Kalau begitu hamba akan mengantarmu pulang. Dan membantumu memberinya pelajaran. Rumah. Hamba bahkan tidak bisa mengingatnya. Kalau begitu, bagaimana jika kau ikut pulang bersamaku dulu? Baiklah, saat kau ingat besok, hamba akan mengantarmu pulang. Bagus sekali. Nyonya terhormat, ini adalah rumah hamba. Cucu tertua. Nenek akhirnya menemukanmu. Nenek yang terhormat, siapakah Anda? Xiao Po tidak mengenal Anda. Nyonya terhormat, apa maksud dari semua ini? Mengapa kau mencoba merebut anak hamba? Apakah kau ibu kandung anak ini? Surga benar-benar melihat. Sang Buddha telah menampakkan diri. Keluarga Xiao akhirnya memiliki pewaris. Kata-katamu. Apa maksudnya? Nona, aku adalah nenek anak ini. Nenek yang terhormat, ibu bilang, Xiao Po tidak punya ayah. Jadi dia juga tidak punya nenek. Nona, lihat liontin jok ini. Ini adalah pusaka keluarga kami. Selama mereka memiliki garis keturunan keluarga Xiao, mereka semua akan memiliki tanda lahir yang sama. Lihat ini, bukankah ini sama dengan milik Xiao Po? Ibu Xiao Po juga punya tanda lahir. Apakah dia benar-benar nenek Xiao Po? Liontin Job ini memang sama dengan The 6 film was tahun lalu. translated Tanda and lahir di tubuh pria narrated itu by M. persis Nina. sama. Sepertinya dia tidak berbohong. Xiao Pao, dia memang nenekmu. Cucu tersayang, biarkan nenek memelukmu. Itu luar biasa. Xiao Po akhirnya punya nenek. Nenek sangat merindukanmu. Gadis manis, kau telah menderita selama tahun-tahun ini. Kali ini aku datang secara khusus untuk membawa kalian berdua pulang, agar Xiao Peo bisa mengakui leluhurnya dan kembali ke klan. Kau ingin merebut anak hamba? Aku adalah Xiao Po milik ibu. Kecuali saat aku berada di sisi ibu, aku tidak akan pergi kemanapun. Apakah kau tahu siapa ayah Xiao Po? Hamba tidak peduli siapa ayahnya. Bahkan jika dia adalah kaisar, dia tidak bisa mengambil anak hamba dariku. Ibu jangan takut. Xiao Po adalah seorang pria. Aku akan membantumu mengusir orang jahat. Xiao Pao kita adalah yang paling penurut. Karena ibu dan anak itu sangat menolak jika dia tahu bahwa ayah Xiao Po sebenarnya adalah kaisar saat ini. Aku takut dia akan semakin tidak mau kembali ke istana. Tidak, aku harus menyembunyikan identitasku darinya. Menantu, kau salah paham. Aku tidak di sini untuk merebut Xiao Po. Aku di sini untuk membawamu menikmati kehidupan yang nyaman. Putramu dan hamba tidak memiliki hubungan apapun. Hamba juga bukan menantumu. Xiao Po dan hamba, kita berdua sudah terbiasa menjalani kehidupan yang biasa ini. Mohon kembalilah. Selama aku mengakui, kau adalah menantuku. Kau mungkin tidak memikirkan dirimu sendiri, tapi kau harus memikirkan tentang Xiao Po. Dia masih sangat muda. Kau tidak bisa membiarkannya tumbuh tanpa seorang ayah. Di dalam hati Xiao Po, ibu adalah yang terpenting. Nyonya tua. Anda dan putra Anda
boleh mengunjungi Xiao Pao kapan saja. Namun mengenai pengembalian garis keturunannya, izinkan hamba untuk memikirkannya lebih lanjut. Itu luar biasa. Xiao Bao akhirnya punya ayah. Xiao Bao bukan lagi anak haram. Tidak buruk. Gadis ini memiliki sifat yang murni dan baik. Tetap tenang baik saat disukai maupun dihina. Dia pasti mampu jadi ibu teladan di masa depan. Menantu, aku akan membuka pintunya. Kau harus berpikir dengan matang. Berpikir dengan sangat matang. Permaisuri, hamba akhirnya menemukan Anda. Mengapa ada begitu banyak orang? Tempat yang salah. Dengar orang-orang di dalam. Jika kalian tidak segera membuka pintu, aku akan memaksa masuk. Namun melihat mereka tampaknya, mereka tidak datang ke tempat yang salah. Mungkinkah mereka kaki tangan? Dari 2 orang yang kita lihat di jalan tadi, cepat sembunyi. Tidak. Ini adalah pengawal yang ditemukan putraku untukku. Untuk melindungiku. Menantu kau bisa tenang. Aku akan kembali lebih dulu, setelah kau memikirkan semuanya. Aku pasti akan dengan penuh kemeriahan, membawamu pulang. Hamba mengerti. Nyonya tua mohon kembali terlebih dahulu. Agar keluarga Anda tidak mencemaskan Anda, cucu tersayang, ini adalah suar sinyal. Jika kau menemui bahaya di masa depan, tarik saja untuk membukanya. Begitu nenek melihatnya, dia akan segera datang menyelamatkanmu. Terima kasih nenek. Selamat tinggal. Aku akan datang menemuimu di lain hari, dan cucu tertuaku. Untuk segera membawa ibu dan anak itu kembali ke rumah untuk bersatu kembali. Permaisuri tiba. The film was translated and narrated by M Media. Permaisuri. Mengapa Anda datang ke sini? Jingyu, tujuanku datang kali ini adalah untuk mendiskusikan masalah penting denganmu. Permaisuri, masalah apa yang Anda bicarakan? Putra Anda siap mendengarkan dengan hormat. Tentu saja ini masalah pengangkatan permaisuri. Permaisuri. Masalah pengangkatan permaisuri menyangkut fondasi negara dan memerlukan pertimbangan yang matang. Mari kita tunda pembahasan masalah ini. Sekarang setelah mahkota berkeliaran di luar istana, bagaimana mungkin aku tidak cemas? Kemarin aku melihat mahkota. Ibu dan anak itu telah menderita luar biasa. Jika kau tidak merasa sedih, aku tentu saja merasa sedih. Permaisuri, Anda telah bertemu dengan ibu kandung mahkota. Dia anggun dan berbudi luhur, dan berwatak lembut. Dia layak menjadi teladan bagi dunia. Posisi permaisuri. Satu-satunya rencana sekarang adalah mengangkat ibu kandung mahkota sebagai permaisuri. Hanya dengan begitu mahkota dapat kembali ke istana secara sah, dan keluarga kita bisa bersatu kembali. Luar biasa. Sungguh luar biasa. Pengawal kaisar sudah cari mahkota berbulan-bulan. Namun kaisar tidak pernah menyangka bahwa wanita itu benar-benar akan menemui permaisuri. Mencoba menggunakan mahkota untuk merebut posisi permaisuri. Dia hanya sedang bermimpi. Kaisar sama sekali tidak akan mengizinkannya menikahi wanita yang penuh perhitungan seperti itu. Jingyu, kau salah paham. Bukan seperti yang kau pikirkan. Maka kaisar akan memberikan titah kepada ibu kandung mahkota untuk tidak pernah menginjakkan kaki di istana selamanya. Permaisuri, apa yang salah denganmu? Segera panggil tabib dewa. Tidak perlu. Jika kaisar mengeluarkan dekret, cucu berhargaku akan pergi. Kejar dengan cepat. Ruang belajar kekaisaran. Kaisar mohon redam amarah Anda. Amarah yang besar merusak tubuh. Keluar. Bukankah sudah kaisar katakan pada kalian semua untuk keluar? Kaisar, hamba sudah mengatakan. Sebelum cedera Anda pulih sepenuhnya, hamba datang tiap hari periksa nadi Anda demi kesehatan.
Kaisar. Menjadi marah dapat membahayakan tubuh. Hal ini tidak mendukung pemulihan fisik. Bagaimana mungkin Kaisar tidak tahu itu? Tapi permaisuri telah ditipu oleh ibu kandung mahkota. Dan justru menginginkan Kaisar untuk mengangkatnya sebagai permaisuri. Hamba sebenarnya mendengar rumor yang beredar di istana. Permaisuri sangat cemas untuk menetapkan seorang permaisuri, juga agar dapat membiarkan mahkota untuk kembali ke istana secara sah. Ini semua adalah ketulusan hati para tetua dalam melindungi dan mengasihi. Tapi Kaisar tidak ingin mengangkat ibu kandung mahkota sebagai permaisuri. Karena Kaisar sudah memiliki seseorang yang Kaisar sukai. Apakah kau mengerti niat Kaisar? Tidak, Wan Kiki. Apakah ini jawaban yang kau berikan kepada Kaisar? Kaisar. Hamba hanya berharap untuk membesarkan Xiao Pao hingga dewasa. Hamba tidak berani menaruh harapan yang Wan Kiki, kau sebenarnya masih memiliki keberanian untuk muncul di hadapan wanita muda ini. Tidakkah kau takut putramu akan jatuh ke tanganku lagi? Su Palxian. Kaisar baru saja mengurangi masa tahanan rumahmu. Tampaknya kau masih belum jera. Ini semua karena kau, sehingga Kaisar menghukumku. Ini adalah Istana Timur. Saya adalah kepala pelayan wanita di Istana Timur. Jika kau berani menentang atasanmu lagi, jangan salahkan saya karena menghukummu sesuai aturan istana. Apakah Anda sudah dengar? Kaisar akan menetapkan ibu kandung mahkota sebagai permaisuri. Ya, dan tidak akan lama lagi, mahkota dan ibunya akan segera disambut kembali ke istana. Benarkah itu? Apakah Kaisar benar-benar akan mengangkat wanita keji itu sebagai permaisuri? Tidak, aku sama sekali tidak akan mengizinkannya. Posisi permaisuri hanya bisa menjadi milikku. Hamba hanyalah seorang anak pungut dibesarkan oleh banyak keluarga, dan bahkan melahirkan di luar nikah, menyebabkan Xiao Pao dijak sebagai anak tanpa ayah. Dengan tubuh yang cacat seperti ini, bagaimana hamba layak menerima cinta Kaisar? Mohon jangan. Wan Kiki. Kiki. Apakah kau tidak mengerti niat Kaisar? Kaisar. Kaisar Pa sepinya minum sendirian dalam diam. Mengapa tidak mengizinkan hamba melayani Kaisar? Kaisar, hamba menawarkan secangkir untuk Kaisar. Setelah malam ini, aku akan menjadi nyonya harem. Kiki, kau telah tiba. Wan Kiki, aku tidak pernah menyangka wanita keji ini akan berani merayu Kaisar di belakangku. Kaisar, ini hamba. Tidak, Kiki selalu membawa aroma segar tanaman obat. Bagaimana mungkin ada aroma bedak dan gincu yang begitu menyengat? Kau bukan dia pergi keluar dari pandangan Kaisar. Kaisar, hamba datang periksa nadi Anda demi kesehatan. Kaisar. Kaisar. Kiki, Kaisar mencintaimu. Kaisar sangat mencintaimu.
Kiki. The film was Mengapa itu translated kau? and narrated Kaisar by mabuk tadi malam. M-Media. Yakinlah, Kaisar pasti akan. Kaisar, apa yang terjadi tadi malam? Hanyalah sebuah kecelakaan. Apa yang kau katakan? Hamba akan berpura-pura bahwa tadi malam tidak terjadi apa-apa. Hamba mohon Kaisar, jangan masukin ke hati. Tiga bulan kemudian, Istana Timur. Kaisar. Belakangan ini pejabat wanitawan tampaknya terus-menerus sengaja menghindari Anda. Akulah yang telah bersalah padanya. Pejabat wanitawan, apakah Anda baik-baik saja? Hamba baik-baik saja. Kau boleh kembali ke tugasmu sekarang. Ya. Apa yang harus hamba lakukan? Malam itu hamba sebenarnya mengandung benih naga. Sudah 3 bulan berlalu. Jika perut hamba semakin membesar, hamba tidak akan bisa lagi menyembunyikannya. Pelayan istana yang merayu Jingyu itu, Istana Shokan kediaman Permaisuri. apakah dia sudah diselidiki secara menyeluruh? Melapor kepada Yang Mulia Permaisuri, informan yang hamba kirimkan tidak mampu mendekatinya. Kita harus menunggu beberapa hari lagi. Bisakah hamba menantu dan cicit Permaisuri sanggup menunggu? Hamba memiliki masalah penting untuk dilaporkan kepada Permaisuri yang dapat menyelesaikan kekhawatiran Permaisuri. Siapa yang berbicara dengan begitu lancang? Biarkan dia masuk. Masuklah. Ya. Hamba memberikan hormat kepada Permaisuri. Kamu adalah cucu Perdana Menteri Chu, bukan? Itu benar. Hamba tahu bahwa Permaisuri soal pengangkatan Permaisuri sangat khawatir. Setelah tahu ada yang menghalangi masalah ini, hamba tidak berani menyembunyikannya dan secara khusus datang untuk melapor kepada Permaisuri. Kalau begitu katakan pada Kaisar, siapa pelaku utama ini? Hamba ingin menuduh Wan Kiki, pejabat wanita Istana Timur, telah merayu Kaisar dan mencemari harem kekaisaran. Kejahatannya pantas dihukum mati. Apa yang kamu katakan? Wan Kiki hanyalah seorang wanita yang sudah menikah, dan dia bahkan membawa serta seorang anak dari pernikahan sebelumnya. Mengetahui Kaisar menyukai mahkota, dia menggunakan alasan merawat anak itu untuk merayu Kaisar. Selain itu, dia diam-diam mengandung seorang anak, bersiap untuk menipu Kaisar, dan secara delusi mendambakan posisi Permaisuri. Permaisuri mohon redam amarah Anda. Jika Anda merusak kesehatan karena marah, itu akan sangat mengerikan. Seorang wanita yang sudah menikah, demi kemuliaan dan kekayaan, justru meninggalkan suami dan anaknya. Dengan delusi mencoba skema kucing luwak menggantikan mahkota, menodai garis keturunan kekaisaran. Wanita dengan rencana sedalam itu, sama sekali tidak boleh tetap berada di sisi Kaisar. Kamu pergi, dan anak di dalam kandungannya, gugurkan untuk Kaisar. Ya. Jika ibu melahirkan adik perempuan untukmu, apakah kau The film menyukainya? was translated Xiao Pao akan punya and adik perempuan. narrated by Itu hebat. M-Media. Xiao Pao akan punya adik perempuan. Itu luar biasa. Su Paoshen, apa yang kau lakukan di sini? Hamba telah menerima perintah Permaisuri untuk menghukum pelayan istana Wan Kiki. Permaisuri, hancurkan itu untukku. Bau kemiskinan. Berhenti. Apa yang sedang kau lakukan? Jangan sentuh tanaman obat ibuku. Hamba tidak tahu kejahatan apa yang telah hamba lakukan. Mohon jelaskan. Jika tidak, ini penyalahgunaan kekuasaan pribadi kalian semua. Kau tidak lebih dari seorang pelayan rendahan yang menghangatkan ranjang. Apakah kau pikir dengan naik ke tempat tidur Kaisar, kau bisa menjadi burung phoenix yang bangkit dari dahan? Beraninya kau berbicara padaku seperti itu, Wan Kiki? Aku beritahu kau, jika bukan karena kau yang mengandung keturunan kekaisaran, itu adalah aku. Jangan menindas ibuku. Mengapa kau berdiri terpaku di sana? Tarik dia menjauh dariku. Apa yang sedang kalian lakukan? Xiao Pao,
Jika kau menginginkan sesuatu hadapi aku, jangan sentuh dia. Aku bertindak berdasarkan dekrit Kekaisaran Permaisuri untuk melenyapkan benih jahat di perutmu. Ini adalah obat penggugur kandungan. Hamba tidak akan meminumnya. Hari ini kau harus meminumnya suka atau tidak. Kau harus meminumnya bahkan jika kau menolak. Jangan berani-berani menindas ibuku. Wan Qi, kau hampir tidak bisa melindungi dirimu sendiri sekarang. Namun kau berani berbicara kasar. Obat ini diberikan oleh Permaisuri. Jika kau menolak meminumnya, itu berarti menentang dekrit Kekaisaran. Itu dapat dihukum mati. Hamba ingin pergi dan menemui Permaisuri dan Kaisar untuk menjelaskan kepada mereka bahwa setelah hamba melahirkan anak ini, hamba akan membawa anak ini jauh dari ibu kota dan tidak akan pernah menginjakan kaki di sini lagi seumur hidup. Apakah kau pikir Permaisuri akan mempercayai kata-kata menipumu? Kaisar dan Permaisuri hanya mengakui anak yang merupakan pangeran sah. Mereka sama sekali tidak akan membiarkanmu menodai garis keturunan kekaisaran. Kau harus berhenti memiliki delusi bodoh seperti itu. Keluarga kekaisaran adalah yang paling kejam. Hamba sebenarnya berani berharap bahwa Kaisar dapat memiliki sedikit kasih sayang yang tulus untuk hamba. Aku menyarankanmu untuk dengan patuh meminum obat itu. Jika kau menolak meminumnya, bukan hanya kau dan benih jahat di perutmu, tetapi bahkan putramu juga. Apapun yang kau inginkan hadapi aku. Jika tidak bahkan sebagai hantu pun, hamba tidak akan mengampunimu. Su Palxian. Selama benih jahat ini hilang, Wan Qi wanita ini tidak akan pernah berpikir untuk memanjat di atasku. Dasar bocah liar, beraninya kau menggigitku. Xiao Pao, cepat lari. Sekumpulan sampah tidak berguna. Cepat kejar dia. Baik. Lawat sana. Pergi. Ibu, tunggu, aku menemukan ayah dan nenek untuk menyelamatkanmu. Tidak. Cucu Kaisar dalam bahaya. Kumpulkan semua orang dan segera tinggalkan istana. Cepat selamatkan menantu Kaisar dan cucu Kaisar juga. Baik. Sekumpulan sampah tidak berguna. Kau bahkan tidak bisa menangkap satu anak pun. Ini memang suara sinyal Permaisuri. Jadi ini memang suara sinyal Permaisuri. Masuk akal, dia adalah nenek Xiao Pao. Tapi bagaimana mungkin dia adalah Permaisuri? Tampaknya Permaisuri tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia ingin menyingkirkan anak itu di dalam rahimmu. Hari kiamatmu sudah dekat. Xiao Pao, larilah anakku. Larilah sejauh yang kau bisa. Jika ibu sudah tiada dan kau sendirian, kau harus menjalani kehidupan yang benar-benar baik. Dasar pelacur, ini semua karena kau merayu Kaisar di belakangku. Jika bukan karena kau, aku pasti sudah menjadi Permaisuri sejak lama. Di bawah satu orang di atas 10.000. Hamba tidak melakukannya. Hamba tidak merayu Kaisar. Karena kau tidak mau meminum obatmu dengan patuh, maka biarkan aku membantumu. Su Palxian, jika kau sembarangan sakiti orang tak bersalah seperti ini, kau akan menerima pembalasan. Kalian berdua tahan dia untukku. Hari ini makhluk jahat ini harus mati. Wan Qi, karena kau tidak menghargai kebaikanku, maka jangan salahkan aku jika aku melakukannya sendiri. Tidak. Hamba mohon, jangan sakiti anak hamba. Tidak. Berhenti. Kiki. Kaisar, selamatkan hamba. Kaisar minta maaf. Ini salah Kaisar karena datang terlambat. Kaisar, mengapa kau datang? Su Pelxian, Kaisar telah berulang kali mengampunimu. Namun Kaisar tidak pernah menyangka kau berani menyentuh keturunan kekaisaran Kaisar. Apakah kau percaya Kaisar akan memusnahkan 9 keturunan keluargamu? Kaisar, Permaisuri ini, Wan Qi, tidak layak mengandung keturunan kekaisaran. Hamba hanya menjalankan perintah. Apakah kau pikir dengan dukungan Permaisuri, Kaisar tidak berani menyentuhmu? Pengawal, Su Pelxian telah mencelakai keturunan kekaisaran Kaisar.
Kejahatannya pantas dihukum mati. Keluarga Zhu. Seluruh klan akan dieksekusi. Tidak, Kiki. Dia telah menyakitimu begitu dalam. Namun kau masih ingin memohon untuknya. Kaisar dan Permaisuri. Sudah, karena soal pengangkatan Permaisuri. Lalu timbul perselisihan. Jika karena hamba mengeksekusi pejabat istana berpangkat tinggi lainnya, hamba akan benar-benar menjadi pendosa sepanjang masa. Hamba memohon agar Kaisar menunjukkan belas kasihan. Benar Kaisar, ayah hamba adalah Perdana Menteri Istana saat ini. Beliau telah mengabdi pada Ki Agung selama puluhan tahun. Sekalipun tidak memiliki jasa besar, beliau telah bekerja keras. Hamba memohon kepada Kaisar, demi Permaisuri dan ayah hamba, ampunilah nyawa hamba. Sampaikan dekret kekaisaran Kaisar. Perdana Menteri Zhu, karena gagal mendidik putrinya dengan benar, akan diturunkan 3 pangkat secara berturut-turut. Su Peushen akan menerima 30 cambukan rotan. Semua personel lain yang terlibat akan dihukum cambuk sampai mati. Kaisar ampuni nyawa kami. Ya, Cepat. Segera panggil tabib dewa. Wan, Kiki. Kau telah membuatku kehilangan muka. Aku akan memastikan kau mati dengan cara yang mengerikan. Nenek, Xiaobo, cucu kesayanganku. Siapa yang memukulmu hingga seperti ini? nenek orang jahat. Ingin memukul ibu. Mohon segera selamatkan dia. Apa ini benar-benar terjadi? Ayo pergi. The film was translated and Menantu. narrated by M Media. Ini apa yang terjadi di sini? Permaisuri, sepertinya tempat ini telah diacak-acak. Hamba khawatir Yang Mulia Permaisuri sudah diam. Ibu di mana kau? Ibu, apakah kau tidak menginginkan Xiaopo lagi? Cepat. Meski harus gali 3 kaki ke tanah, kita harus temukan menantu Kaisar. Baik, Ibu. Di mana kau? Ibu, di mana kau? Ibu. Nenek, ibu dibawa pergi oleh orang jahat. Mohon segera selamatkan ibuku. cucu kesayanganku. Nenek sudah mengirim orang untuk mencari ibumu. Dia akan baik-baik saja. melapor kepada Permaisuri. Orang tersebut tidak ditemukan. Cucu. Ya Tuhan, mahkota demam. Dia pasti ketakutan tadi. Cepat, segera kembali ke istana dan temukan tabib. Kaisar, di mana Xiaopao? Aku sudah mengirim orang untuk mencarinya. Aku yakin tidak akan lama lagi. Maka aku bisa membawanya kembali ke istana. Itu bagus. Wan Kiki. Kamu sungguh sangat lancang. Berani-beraninya secara diam-diam mengandung keturunan kekaisaranku. Kaisar. Malam itu hanyalah sebuah kecelakaan. Tenanglah Kaisar. Anak ini hanyalah anak hamba. Di seluruh dunia ini, adakah tanah yang bukan wilayah raja? Kamu mengandung anakku. Kemana kamu bisa melarikan diri? Maka hamba akan membawa anak ini ke Mobi. Lagi pula, hamba sanggup membesarkan satu Xiaopao. Hamba tidak takut memiliki satu anak lagi. Selamat Kaisar. Pejabat wanita Wam sudah hamil. Selama 3 bulan. Apalagi ini sepasang bayi kembar naga dan Phoenix. Ini adalah obat pencegah keguguran. Yang diracik khusus untuk pejabat wanita Wan. Itu luar biasa. Klan Xiaoku 18 generasi hanya satu pewaris. Aku akhirnya mematahkan kutukan ini. Sepasang anak kembar. Kiki. Kamu membesarkan satu anak. Sudah cukup sulit. Apakah kamu yakin bisa membesarkan 2 lagi? Paling buruk, hamba hanya perlu mengambil beberapa pekerjaan lagi. Hamba pasti bisa menghidupi mereka. Tabib Dewa, bagaimana menurutmu? Pejabat wanita Wan adalah orang yang pekerja keras dan sabar. Mungkin membesarkan 3 anak. Masalahnya cukup serius. Karena pejabat wanita Wan saat ini tidak stabil. Dia harus beristirahat dengan tenang. Jika tidak, janinnya akan terancam. Kiki, apakah kamu mendengarnya? Tabib Dewa mengatakan,
Kamu bisa membesarkan anak-anak itu jika kamu mau. Tetapi kamu harus melahirkan dengan selamat terlebih dahulu. Bagaimana dengan ini? Tinggallah di istana dan pulihkan dirimu dengan tenang. Namun, Permaisuri dan Kaisar, bukankah Anda hanya peduli pada anak itu saja mahkota? Jika tidak, mengapa Anda membiarkan Su Peltian mengirimkan obat penggugur kandungan kepada hamba? Kiki, seandainya aku tahu kamu mengandung keturunan kekaisaranku, aku tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakiti ujung jarimu sedikit pun. Aku bersumpah, tidak peduli seberapa mulia mahkota di masa depan, anak-anak di dalam kandunganmu akan sama mulianya. Benarkah? Namun, mahkota dan permaisuri akan segera kembali ke istana. Jika hamba tetap di sini, ini pasti akan merugikan Anda semua. Aku benar-benar tidak akan menikahi wanita itu sebagai istriku. Di dalam hatiku, permaisuriku hanya bisa dirimu. Bahwa Kaisar peduli pada hamba sudah membuat hamba sangat bahagia. Hanya saja Xiao Pao tidak pernah memiliki ayah sejak kecil. Dan hamba tidak bisa meninggalkannya. Orang yang aku cintai adalah kamu. Selama kamu bersedia, kamu bisa membawa Xiao Pao masuk ke istana bersamamu. Aku akan memperlakukannya seperti anakku sendiri. Jika aku melanggar sumpah ini, biarlah aku mati dengan cara yang mengerikan. Jangan bicara omong kosong. Jika Kaisar wafat, hamba akan menemani Kaisar. Aku sudah menduganya. Kiki masih mencintaiku. The Aku film was pasti akan menikahimu translated dan and menjadikanmu permaisuri, narrated by M pasangan seumur Media. hidup. Hamba dalam hidup ini bersama Kaisar. Hidup dan mati bersama dikubur dalam satu liang lahat. Karena kamu telah setuju untuk menikah denganku, bukankah seharusnya kamu mengubah panggilanmu? Suamiku. Tidak, hamba saat ini masih mengandung. Maka hari ini aku akan menahan diri untuk tidak menyentuhmu sementara waktu. Namun di masa depan, kamu harus mengimbangiku 2 kali lipat. Sekarang menantuku, keberadaannya tidak diketahui. Xiao Pao tidak sadarkan diri. Bajingan ini justru sedang mempersiapkan wanita lain. Upacara agung pengangkatan permaisuri. Permaisuri, menurut pendapat hamba yang rendah ini, Kaisar masih muda dan gegabah. Beliau pasti telah dipengaruhi oleh Wan Kiki. Wanita celaka itu telah menyihir pikirannya. Anda sama sekali tidak boleh berhati lembut. Itu masuk akal. Masalah ini akan kuserahkan padamu untuk ditangani. Tunggu. Mahkota sedang sakit parah. Tidak pantas menumpahkan darah di dalam istana. Tangkap wanita itu dan usir dia untukku. Anggap saja itu sebagai doa demi keberkahan mahkota. Ya, sampaikan dekrit kekaisaranku untuk adakan upacara pengakuan keluarga di makam kekaisaran. Aku ingin agar Xiao Bo dan menantuku diakui oleh klan. Baik. Istana Shogun. Di mana ini? Di mana ibu? Ini adalah istana kekaisaran. Aku ingin pergi mencari kaisar untuk memintanya menyelamatkan ibu. Seseorang, mahkota hilang. Cucuku, Taman Kekaisaran. di mana kamu? Cepat. Segera bawa cucuku kembali padaku. Cepat. Baik, Baik, cepat kau pergi ke sana. Cucuku, mahkota, 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 mahkota. mahkota. Mereka adalah orang jahat yang menindas ibu. Aku sama sekali tidak boleh ditemukan oleh mereka. Xiao Pao, mengapa kau ada di sini? Ibu, Xiao Bo akhirnya menemukanmu. Hamba tidak menyangka Kaisar cukup berhati-hatian. Tidak hanya membawa Xiao Pao ke dalam istana,
tetapi juga menggantikan pakaiannya. Ya, terima kasih kepada Kaisar karena telah menyelamatkan hamba. Jika tidak, ibu tidak akan bisa melihat Xiao Pao. Ayo pergi, Xiao Pao kembalilah ke istana bersama ibu. The film was translated and Mahkota. narrated by M Media. Mahkota. Cucuku yang baik. Cucu yang baik di mana kau? Pergi, kau ikut denganku dan cari lagi di sana. Kaisar. Permaisuri sangat menentang. Pengangkatan pejabat wanita Wan sebagai permaisuri. Mungkin masalah ini harus menunggu sedikit lebih lama. Itu tidak perlu. Ngomong-ngomong, orang-orang yang dikirim untuk mencari Xiao Pao, apakah ada kabar? Hamba tidak kompeten. Masih belum ada kabar mengenai Tuan Muda. Sudahlah. Kembalilah ke istana kemurnian surgawi terlebih dahulu. Aku harus menemani Kiki makan. Ya, Xiao Pao kemarilah. Makanlah paha ayam ini. Ibu. Dan adik perempuan serta adik laki-laki juga harus makan. Kaisar adalah ayah dari adik perempuan. Dan adik laki-laki. Xiao Pao, apakah kau bersedia membiarkan Kaisar menjadi ayahmu? Wan Kiki di siang bolong seperti ini. Kau dan putramu berada di sini, sedang memimpikan lamunan macam apa? Su Palxian, apa yang kau lakukan di sini? Hamba di sini berdasarkan dekrit permaisuri. Untuk mengusir kalian berdua yang tidak tahu malu. Ibu dan anak keluar dari istana kekaisaran. Kaisar yang telah menetapkan bahwa hamba harus tinggal di istana jaga kehamilan. Bahkan jika itu permaisuri, dia tidak bisa mengusir hamba. Kaisar dan permaisuri sedang mempersiapkan perjamuan pengakuan dan upacara agung pengangkatan permaisuri. Mahkota akan segera kembali ke klan leluhurnya. Anak haram di dalam perutmu ini, bahkan jika ia lahir, akan diinjak-injak oleh mahkota seumur hidupnya. Jangan berani-berani menyakiti ibuku lagi. Masalah kau menggigitku waktu itu. Aku belum melunasi hutang padamu. Su Palxian, lepaskan hamba. Ini adalah tanda pengenal Kaisar. Jika kau berani menyentuh hamba hari ini, hamba akan segera mengeluarkan dekrit untuk menghukummu. Kaisar benar-benar memberikanmu, bahkan token miliknya. Hamba tidak ingin melihat Kaisar berselisih dengan permaisuri. Hari ini, hamba akan mengampunimu untuk sementara. Segera pergi. Tidak ingin mempersulit Kaisar. Wan Kiki, apa yang kau katakan sungguh terdengar lebih manis daripada nyanyian. Kaisar demi mengangkatmu sebagai permaisuri telah memancing kemarahan publik. Jika kau tidak takut, Kaisar akan dipermalukan selamanya dan menjadi penguasa yang tidak kompeten di generasi ini, maka teruslah tinggal di istana. Ibu Xiao Pao tidak menginginkan ayah lagi. Jangan sedih. Baiklah, ayo kita pulang. Di mana permaisuri? Pejabat wanita Wan. Permaisuri telah meninggalkan istana. Bukankah aku memerintahkanmu untuk mengikutinya dengan cermat, selangkah demi selangkah? Permaisuri berkata, dia bersedia melepaskan posisi permaisuri. Dan tidak lagi ada hubungan dengan istana kekaisaran setelah ini, dan melarang kami untuk mengikuti. Kaisar. Mungkin ada kesalahpahaman. Besok tunggulah pejabat wanita Wan kembali ke istana. Dan Anda bisa berbicara baik dengannya saat itu. Tidak. Aku harus meninggalkan istana sekarang juga untuk mencarinya. Ibu, bolehkah aku pergi dan bermain dengan mereka? Baik. Silakan.
Mengapa kamu pergi tanpa berpamitan? Kaisar, hamba tidak layak menjadi permaisuri sebuah negara. Hamba meninggalkan istana atas keinginan hamba sendiri. Hamba memohon agar Kaisar mengabulkan permintaan hamba. Mengapa bukankah aku sudah mengatakan bahwa aku tidak meremehkan latar belakangmu? Bahwa aku tidak meremehkan Xiao Pao yang merupakan anak orang lain. Kaisar Anda adalah penguasa berdaulat sebuah negara. Anda adalah ayah bagi seluruh rakyat di bawah langit. Di atas pundak Anda terletak misi untuk seluruh kerajaan. Hamba dan Xiao Pao sudah terbiasa dengan kehidupan yang sederhana. Hamba tetap memohon kepada Kaisar. Mohon jangan ganggu kami lagi. Kiki, apa yang kamu katakan sebelumnya, bahwa kamu akan hidup mati dan satu liang lahat denganku? Apakah semua ini bohong? Hamba tidak ingat. Kaisar sebaiknya berpura-pura tidak pernah mendengarnya. Ibu, jangan sedih. Xiao Pao akan selalu bersamamu. Xiao Pao sangat baik. Ibu sudah cukup bahagia hanya dengan memiliki Xiao Pao. Ayo pergi. Menantuku, cucu sulungku. Nenek Xiao Pao sangat merindukanmu. Nyonya tua. Ini adalah hadiah pertunangan dari keluarga Xiao untukmu. Hadiah pertunangan. Anak baik kau dan putramu sendirian. Dan pasti akan ditindas oleh orang lain. Selama kau setuju untuk membawa anak itu kembali mengakui leluhurnya. Di dunia ini, tidak akan ada lagi orang yang berani menindasmu. Lagi pula hamba sudah benar-benar memutuskan hubungan dengannya. Xiao Pao juga menginginkan seorang ayah. Mengapa kita tidak mengabulkan keinginan mereka? Baiklah, hamba berjanji padamu. Itu luar biasa, menantuku. 3 hari lagi, aku akan membawa orang untuk menjemputmu, untuk menghadiri perjamuan pengakuan keluarga. Itu luar biasa. Xiao Pao sekarang punya ayah. Jingyu, kau adalah penguasa sebuah bangsa yang bermartabat. Perilaku macam apa ini? Permaisuri. Dia tidak menginginkanku lagi. Itu sempurna. 3 hari lagi, aku permaisuri akan mengadakan perjamuan pengakuan keluarga untukmu serta ibu dan anak mahkota di makam kekaisaran. Kau harus hadir. Selain itu, ibu kandung mahkota harus diangkat menjadi permaisuri. Tidak. Hanya ada satu permaisuri yang kuakui. Pelayan istana yang penuh perhitungan itu, apa yang begitu baik darinya? Menantuku cantik. Dan perangainya juga baik. Aku jamin begitu kau melihatnya, kau akan menyukainya. Cukup. Masalah ini selesai. The film was translated and narrated by M Media. Bahkan jika aku harus angkat seorang permaisuri, aku hanya akan mengangkat wanita yang ada di hatiku. Chen-Qi, Ya, sampaikan dekriptu. 3 hari dari sekarang, bawa Wan Kiki dan putranya ke dalam istana. Aku berniat mengangkat Kiki sebagai permaisuri. Ibu kau adalah pengantin tercantik di seluruh dunia. Kau pandai sekali merayu. Orang-orang nenekmu yang datang menjemput kita sudah tiba. Ayo pergi. Komandan Chin, mengapa Anda yang datang? pejabat wanitawan, Kaisar mengutus hamba untuk mengawal Anda ke upacara agung penobatan permaisuri. Nyonya Tuan Muda, itu adalah Nyonya Tua Xiao yang mengirim hamba untuk menjemput Anda. Pejabat wanitawan ini adalah Komandan Chen, mohon kembali dan sampaikan kepada Kaisar bahwa dia dan hamba tidak akan pernah bertemu lagi dalam hidup ini. Ayo pergi. di ibu kota ini selain keluarga kekaisaran. Kapan pernah ada yang lain? Keluarga bermarga Xiao
Kaisar ini gawat. Bukankah aku sudah memerintahkanmu untuk menjemput Wan Kiki dan putranya? Di mana mereka? Pejabat wanita Wan dia. Dia akan menikah. Apa katamu? Aku ingin melihat siapa yang berani menikahi wanitaku. Jingyu. Mahkota akan berpartisipasi akui leluhur. Mengapa Kaisar pergi? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Cepat. Nyonya muda ada tepat di depan. Xiao Pao, kau akan segera bertemu ayah. Apakah kau senang? Ibu, apakah ayah akan menyukai Xiao Pao? Tentu saja Xiao Pao kita sangat penurut. Dan sangat pengertian. Ayah pasti akan menyukaimu. Ayo pergi. Berhenti. Wan Kiki, beraninya kau masih muncul. Ini bukan rumahmu. Mengapa hamba tidak boleh datang? Mengapa kau memukul hamba? Permaisuri mengatakan kau tidak akan membiarkan masalah ini selesai. Hamba masih tidak mempercayainya. Kau jelas tahu Kaisar tidak bisa menikahimu. Apakah kau pikir dengan mengenakan pakaian pengantin, kau bisa berhasil? Jangan berani-berani menghina ibuku. Benar-benar anak yang lahir dari seorang ibu, namun tanpa bimbingan seorang ayah. Xiao Pao bukan anak tanpa ayah. Ayah Xiao Pao ada di dalam. Semua orang di sini adalah sosok yang berkuasa, entah kaya atau bangsawan. Itu bukan anak tanpa ayah sepertimu, yang bisa bergantung. Xiao Pao bukan anak tanpa ayah. Segera minta maaf padanya. Lalu mengapa kau tidak memberitahu kami siapa nama ayah putramu? Ayah Xiao Pao bermarga Xiao dan dia ada di dalam. Ibu kota punya keluarga Xiao. Jangan katakan padaku kau mencoba mengatakan anak ini adalah putra kaisar. Hamba tidak. Ayah anak itu memang bermarga Xiao. Neneknya sendiri yang mengatakannya kepada hamba. Nona Zhu, ayah tuan muda. Memang bermarga Xiao. Kepulangannya kali ini justru untuk mengakui leluhurnya. Baiklah Wan Kiki, kau benar-benar membiarkan seseorang memberikan kesaksian palsu. Ini adalah kejahatan yang dapat dihukum mati. Melihat pembawaannya, aku khawatir dia bahkan tidak tahu The film siapa was ayah dari anak itu translated bukan. and Berani narrated memalsukan by garis Emilia. keturunan kekaisaran. Hukuman berat. Xiao Gou tidak berbohong. Ibu Xiao Pao takut. Jika kau tidak percaya, maka kita akan masuk ke dalam dan menghadapi mereka secara langsung. Sepertinya kau tidak akan mengaku dengan patuh. Lepaskan hamba, entah aku mengaku atau tidak. Hamba tidak bersalah. Pengawal, telanjangi orang ini dan arak dia di depan umum. Ya, Apa yang sedang kau coba lakukan? Lepaskan hamba. Lepaskan hamba. mahkota dan ibu kandung mahkota benar-benar diperlakukan seperti ini. Beta harus segera pergi mencari permaisuri. Permaisuri. Sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Apa yang terjadi padamu? Di mana mahkota dan permaisuri? Mahkota dan permaisuri berada di pintu masuk makam kekaisaran, dan mereka dipukuli oleh seseorang. Apa ini keterlaluan? Aku permaisuri ingin melihat siapa yang begitu lancang. Berani memukul mahkota dan permaisuri. Pergi bawa aku melihatnya. Katakan kau bersalah, maka kau bersalah. Laksanakan hukuman. Permaisuri tiba. Tolong, seret dia pergi untukku, dan kirim dia ke gudang kayu bakar. Ya, Tolong. Tolong. Lepaskan hamba. pergi. Salam hormat kepada permaisuri. Bangkitlah. Terima kasih permaisuri. Mengapa ada keributan seperti ini? Melapor kepada permaisuri. Itu adalah pelayan rendahan Wan Kiki yang mengandalkan fakta bahwa dia mengandung benih naga. Datang ke sini untuk membuat masalah. Hamba sudah menangkap mereka dan menunggu keputusan Anda. Kau menangani ini dengan baik. Aku permaisuri masih harus pergi mencari mahkota dan permaisuri. Aku akan menyerahkan masalah ini untuk kau tangani. Hamba mematuhi dekret. Lepaskan hamba. Gudang kayu bakar. Wan Kiki, kali ini tidak ada yang datang menyelamatkanmu. Kau dan putramu bisa pergi dengan tenang sekarang. Su Palxian,
Biarkan hamba keluar. Ibu Xiaopao takut. Xiao Pao, jangan takut. Ibu pasti akan menemukan cara untuk menyelamatkanmu. Xiao Pao, cepat pergi. Xiao Pao, nenek dan ayahmu ada di sini. Cepat pergilah temui mereka. Tidak, aku ingin pergi bersama ibu. Xiao Pao, jadilah anak penurut, cepat pergi. Xiao Pao lari yang cepat. The film was translated and narrated by M Media. Bagaimana keadaannya? Apakah kau sudah menemukan mahkota dan permaisuri? Permaisuri, maafkan hamba. Masih belum ada tanda-tanda keberadaan mahkota dan permaisuri. Keberadaan. Hamba telah mengirim personel tambahan. Segera laporkan begitu ada berita. Cari lagi dan lagi. Baik. Semoga Buddha memberkati kita, berkati cucuku dan menantuku agar selamat dan sehat. Biarkan keluarga kita bersatu kembali. Nenek, maafkan Xiaopao. Cucuku sayang, mengapa kau ada di sini? Nenek, Xiaopao ayahnya ibu menemukanmu. Ibu dibawa pergi oleh orang jahat. Mohon segera selamatkan dia. Apa? Seseorang berani menyakiti menantuku. Kemari bawa nenek ke sana. Itu sepertinya arah gudang kayu bakar. Kaisar, seseorang di makam kekaisaran. Melihat pejabat wanitawan. Kembali ke makam kekaisaran segera. Tolong. Apakah ada orang lain di sini? Apakah aku benar-benar akan mati di sini? Kiki, Kaisar, apinya terlalu besar. Anda tidak boleh mempertaruhkan nyawa Anda. Kaisar, mungkin Wan Kiki sudah berubah menjadi tulang belulang. Sekalipun Kaisar masuk itu tidak akan berguna. Baik, Kaisar. bahkan jika aku harus mati, aku harus menyelamatkannya. Tidak, Kaisar, Kiki, kau datang. Kiki, kau berjanji padaku bahwa kau akan menjadi permaisuriku jika kau berani menipuku. Bahkan jika aku mati, bahkan jika aku mencapai alam baka, aku akan menyeretmu kembali. Baiklah, aku akan membawamu keluar dari sini. Kaisar, cepat kau harus pergi. Kakiku terjepit, aku tidak bisa bergerak. Tidak, bahkan jika aku mati, aku akan mati bersamamu. Permaisuri, Kaisar demi pelayan rendahan itu, bergegas masuk ke dalam api yang berkobar. Apa yang harus kita lakukan? Apa? Cepat, padamkan apinya. Ibu Xiaopao menginginkan ibu. Kaisar, lihat dengan cepat. Jing Yu sekarang setelah keberadaan permaisuri tidak diketahui. Kau justru bermesraan dengan pelayan ini. Tata krama macam apa ini? Ibunda permaisuri yang kuakui hanyalah Kiki. Jika ibu terus memaksaku, aku bersedia menyerahkan tahta kepada mahkota. Dan bersama Kiki, hidup sebagai pasangan biasa. Kamu bajingan, betapa bodohnya dirimu. The film was Di mana kamu translated menempatkan and mahkota? narrated by M Media. Bantu aku berdiri. Ibu, Xiao Pao. Sungguh luar biasa kau selamat.
mahkota. Apa yang baru saja kau panggil dia? Xiao Pao adalah anakku. Menantu. Bagaimana mungkin itu dirimu? Permaisuri. Bukankah ibu menolak mengizinkanku menikahinya? Permaisuri telah menyetujuinya. Disetujui. Dia adalah ibu kandung mahkota. Dia adalah menantu yang diakui oleh permaisuri. Beta tidak pernah menyangka hal ini. Dia adalah pelayan istana yang kamu cintai. Ternyata kau. Jadi, permaisuri. Xiao Pao benar-benar anak kaisar. Kiki tidak pernah menyangka. Orang yang menyelamatkanku di gua 6 tahun lalu, ternyata adalah dirimu. Xiao Pao, kau sebenarnya selalu berada di sisiku. Ini semua salahku, karena tidak mengenalimu lebih cepat. Itu luar biasa. Xiao Bao akhirnya punya ayah. Xiao Pao bukan lagi anak haram. Hari ini mahkota secara resmi mengakui leluhurnya dan kembali ke klan. Dan upacara penobatan agung untuk permaisuri. Kebahagiaan ganda telah tiba. Sampaikan dekrit kekaisaran dari permaisuri. Waktu yang baik telah tiba. Segera. Tidak boleh. Permaisuri. Kaisar. Wan Kiki hanyalah seorang penipu. Dia membawa anak haram ini. Menyamar sebagai mahkota. Menurut hukum dia layak dihukum mati. Permaisuri Kaisar. Hamba sungguh tidak menipu Anda. Dia tentu pantas dihukum mati. Wan Kiki, apakah kau mendengarnya? Hari ini kau dan anak ini ditakdirkan untuk mati. Pengawal tangkap mereka. Kurang ajar, aku adalah Perdana Menteri dinasti saat ini. Beraninya kau menyentuhku. Apakah kau buta? Aku adalah putri sulung dari kediaman Perdana Menteri Chu. Tepat sekali. Justru dirimulah yang sedang kami tangkap. Ini adalah garis keturunan keluarga Xiaoku. Tanda lahir yang diwariskan turun-temurun. Ini adalah bukti yang cukup bahwa Wan Xiao Pao benar-benar putraku. Bagaimana ini bisa terjadi? Mustahil. 6 tahun lalu, Kikilah yang menyelamatkanku dan juga melahirkan untukku mahkota. Bukan hanya kau memfitnah mahkota dan permaisuri, kau bahkan mencoba membunuhnya. Tindakan ini sudah cukup bagiku untuk mengeksekusi seluruh klanmu. Kaisar, hamba tahu hamba salah. Jika hamba tahu sebelumnya bahwa mereka adalah mahkota dan permaisuri, hamba tidak akan pernah berani untuk menyentuh mereka. Hamba memohon belas kasihan Kaisar. Mohon ampuni kami, kali ini saja. Permaisuri. Hamba hanya menjalankan perintah. Hamba mohon tolong selamatkan putri hamba. Jika permaisuri tidak ditipu olehmu, bagaimana mungkin berulang kali menyakiti menantu dan cucu sulung? Menantu, permaisuri telah berbuat salah padamu. Beta tidak pernah menyangka bahwa wanita yang dicintai Jingyu ternyata adalah dirimu. Semua ini salah karena percaya fitnah dan hampir menyebabkan kematianmu dan anak di dalam kandunganmu. Permaisuri, tidak apa-apa. Aku tahu bahwa kau pun telah disesatkan oleh fitnah orang-orang jahat. Itulah sebabnya hal ini terjadi. Aku tidak menyalahkanmu. Wan Kiki, tidak. Kaisar Permaisuri, hamba mohon, tolong selamatkan hamba. Hamba tidak akan pernah berani melakukannya lagi. Tolong ampuni nyawa hamba. Hari ini, aku akan menurunkan status kalian semua menjadi rakyat jelata. Hukuman mati ditiadakan. Namun, hukuman atas kejahatan tidak bisa dihindari. Maka kalian akan diasingkan sejauh 3.000 li. Seumur hidup ini, kalian tidak akan pernah kembali ke ibu kota. Terima kasih Permaisuri atas kemurahan hati Anda. Terima kasih Kaisar. Terima kasih Kaisar. Jingyu, waktu yang baik telah tiba. Kamu harus melanjutkan upacara penobatan agung. Kiki, akhirnya aku menikahimu. Pelan-pelan. Aku mengandung anak kembar naga dan Phoenix.